Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami Siti Zakia dan Iza Mastura. Di video ini kami bakal ajak kalian kenalan lebih dekat sama salah satu sumber daya alam yang udah gak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kelapa. Lokasi yang kita bahas ada di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Di sini kita bakal ngobrolin mulai dari kondisi wilayahnya, gimana kelapa dimanfaatkan, sampai upaya pengelolaan supaya tetap berkelanjutan. Loknga merupakan salah satu kecamatan di Aceh Besar yang terletak di wilayah pesisir. Wilayah ini dikenal punya alam yang cukup subur dan kaya alam sumber daya alam. Salah satunya adalah tanaman kelapa yang tumbuh hampir di berbagai sudut wilayah. Kenapa sih kami memilih Loknga dan kelapa? Karena kelapa adalah tanaman yang mudah ditemukan, mudah dimanfaatkan, dan punya nilai ekonomi tinggi. Selain itu, semua bagian dari tanaman kelapa bisa dimanfaatkan, jadi sayang banget kalau potensinya nggak dikembangkan secara maksimal. Kalau dilihat dari kondisi wilayahnya, Loknga didomisili oleh daerah pesisir dan daratan rendah. Iklimnya tropis, curah hujannya cukup, dan kondisi tanah relatif subur. Semua kondisi ini bikin tanaman kelapa bisa tumbuh dengan baik tanpa perawatan yang rumit. Nah, kelapa merupakan salah satu sumber alam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di Loknga, kelapa gak cuma dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga jadi sumber penghasilan tambahan. Banyaknya pohon kelapa menunjukkan bahwa potensi ini sebenarnya masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Yang menarik, hampir semua bagian kelapa bisa dimanfaatkan, terutama buahnya. Minyak kelapa. Minyak kelapa dihasilkan dari daging kelapa tua. Prosesnya dimulai dari memarut kelapa lalu diperas untuk diambil santannya. Setelah itu santan dimasak atau difermentasi hingga menghasilkan minyak kelapa yang siap digunakan untuk memasak maupun kebutuhan lainnya. Untuk proses pembuatannya nanti ya di depan kita lihat videonya. Selanjutnya, santan kelapa, di mana santan ini diperoleh dengan cara memarut daging kelapa, lalu ditambahkan air dan diperas. Santan ini sangat sering digunakan sebagai bahan utama dalam berbagai masakan khas Aceh. Selain itu, air kelapa juga bisa diolah menjadi nata de coco. Prosesnya dilakukan dengan memfermentasi air kelapa menggunakan bakteri tertentu hingga menggunakan lapisan kenyal yang bernilai ekonomi tinggi. Air kelapa juga bisa langsung diolah menjadi minuman segar, bahkan dikemas modern seperti minum kelapa kemasan atau produk sejenis hidrokoko yang mempunyai peluang besar di pasar minuman segar. Di Aceh sendiri, kelapa juga diolah menjadi kelapa gongseng atau udenle, yaitu kelapa parut yang disangrai dan digunakan berbagai bumbu atau pelengkap masakan tradisional. Kemudian ada juga daun kelapa yang dimanfaatkan untuk pembungkus ketupat dan juga ada juga nih khas Aceh yaitu beli atau alas untuk menjemur. Batang kelapa digunakan sebagai bahan pondasi rumah dan juga jembatan sederhana terutama di wilayah pedesaan. Supaya potensi kelapa ini bisa terus dimanfaatkan, tentu perlu pengelolaan yang berkelanjutan. Mulai dari penanaman kembali pohon kelapa, mengelola hasil kelapa dengan cara yang ramah lingkungan, sampai memanfaatkan limbah kelapa agar tidak terbuang sia-sia. Dengan cara ini, kelapa bisa terus memberi manfaat tanpa merusak lingkungan. Biar makin jelas, yuk kita lihat proses pembuatan minyak kelapa. Berikut videonya. Produk yang dihasilkan dari buah kelapa. Sedangkan kok sampai sakit nih. Bukan sakit itu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kelapa merupakan sumber daya alam yang sangat potensial di Kecamatan Loknga, Aceh Besar. Dengan pengelolaan yang tepat,
kelapa bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga kearifan lokal dan lingkungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.